Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sahibil jamali wal kamal. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian kita Mawaidur Ramadhaniyah, nasihat-nasihat, kalam-kalam hikmah dari Al-Habib Ali Al-Habasyi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kepada kita sekalian agar supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, sujud kita, ruku' kita, tadarus dan tarawih kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal saleh yang makbul insyaallah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini menjelaskan tentang pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang terjadi kepada kita tidak merasa terhempit di saat kita sempit, dan kita ketika mempunyai kesusahan kita tidak putus asa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi judika ma 'allamtani talabah. Laulam turid naila ma arju atlubuhu. Seandainya aku tidak memperoleh apa yang aku harapkan dan apa yang aku cari, min faidhi judika ma 'allamtani talaba, daripada keluberan kelembutan sifat lembut engkau, ma 'allamtani talaba, maka engkau tidak akan memberikan kepadaku kesempatan untuk meminta dan berdoa kepadamu. Wa ya'ni annaka law ma tastajib du'ai lama alhamtana du'a wa antaqtana bihi. Seandainya engkau tidak akan mengijabahi doaku, kata beliau, maka engkau tidak akan memberikan ilham kepadaku sehingga aku bisa meminta dan berdoa kepada engkau. Karena aku meyakini bahwa engkau akan memberi sesuatu kepadaku, maka lisanku digampangkan olehmu untuk memanjatkan doa kepadamu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang pun daripada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk meminta kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sesuatu yang akan ia berikan kepadanya, maka orang tadi itu diperkenankan untuk meminta dan berdoa kepadanya. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepadanya,
Dengan melakukan amal ibadah yang berupa salat, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kesabaran dahulu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah ay utlubu al-ma'unah. Mintalah kalian kepada Allah pertolongan bis-sabri was-salah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia meminta pertolongan dengan melakukan salat, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kesabaran. Kesabaran di sini banyak sekali arti, di antaranya kita harus bersabar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa semua akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang ditakdirkan berdoa kecuali akan diijabahi. Karena ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kesabaran itulah yang terpenting daripada segala bentuk amal ibadah kita. Banyak di antara saudara kita yang berdoa tapi tidak sabar. Banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan sholat tapi tidak sabar. Membaca Al-Quran tidak sabar. Beribadah tidak sabar. Berzikir tidak sabar. Oleh karenanya kesabaran di sini sangatlah menentukan atas diterimanya atau ditolaknya daripada sebuah amalan kita, khususnya adalah doa kita. Selama seseorang dia tadi itu selalu meminta dan memohon kepada Allah dengan kesabaran, maka insya Allah apa yang ia minta dan apa yang ia cari akan dimudahkan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, maka Allah menjanjikan astajib lakum. Arti astajib lakum di sini banyak para ulama mengartikan daripada ayat ini. Ayatnya menggunakan astajib lakum, tidak ada sumpah di sini. Tidak menggunakan la astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku ijabai. Tidak. Karena bentuk ijabah dari Allah ini beragam dan bermacam-macam. Kadang-kadang ada seseorang yang meminta kepada Allah, akan tetapi permintaan tadi itu diberikan kepadanya tidak berupa apa yang ia minta. Bisa jadi dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, dipindahkan ke sesuatu yang lebih maslahat, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa diijabai doa kita dan permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti apa yang kita minta, apa yang kita mohon, apa yang kita cari, berarti itu adalah yang terbaik bagi kita. Belum tentu, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Seorang bapak kepada anak yang mempunyai rasa kasih sayang yang sangat tinggi, seorang ibu yang mempunyai rasa sayangnya kepada anaknya, maka bapak dan ibu tidak akan pernah mungkin tidak mengikuti atau menuruti apa kemauan daripada sang anak. Akan tetapi bentuk kasih sayang orang tua kepada anak bukan berarti orang tua tersebut mengikuti kemauan daripada anak. Kita ambil contoh seorang anak yang tiap hari anak tadi itu meminta es, meminta permen yang harganya mungkin sangat terjangkau. Namun orang tua tidak mengikuti, tidak menuruti semua permintaan apa yang diminta oleh anak, bukan berarti tidak sayang, karena disitulah letak kasih sayang daripada seorang bapak dan seorang ibu. Seandainya bapak mengikuti apa kemauan daripada seorang anak, semua diikuti,
itulah tanda seorang bapak berarti tidak sayang kepada seorang anak. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mengetahui. Andai kata doa kita tidak terkabulkan, andai kata doa kita, permintaan kita tidak terwujudkan dengan apa yang kita minta, melainkan dengan sesuatu yang lain, akan tetapi itu adalah lebih manfaat dan lebih maslahat, maka itu yang dikatakan oleh para ulama, al-man'u ainul ata. Al-man'u ainul ata. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah atau menghalangi seseorang tadi itu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi. Itu adalah hakikatnya Allah sedang memberikan rencana terbaik kepadanya. Dia meminta kaya, dia meminta jabatan, dia minta daripada kesuksesan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain dengan memberikan dia tadi itu kemiskinan, mathalan, dengan memberikan dia tadi itu kehidupan yang pas-pasan, mathalan. Ini adalah bentuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dituruti semua permintaannya, maka seorang hamba tadi itu akan tidak mempunyai kesempatan untuk meminta dan berdoa kepadanya. Bukan berarti yang tidak dituruti berarti Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada kita, tidak. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala senang mendengarkan permintaan kita, sangat senang mendengarkan tangisan kita dan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang arifin, orang-orang yang kenal kepada kelembutan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tadi itu justru lebih mengkhawatirkan kepada dirinya jika dia tadi itu selalu diberikan apa yang ia menjadi kemauannya. Lebih dia khawatirkan daripada apa yang ia minta tapi tidak dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengkhawatirkan apa yang ia minta lalu kemudian selalu dituruti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru lebih mengkhawatirkan kepada mereka arifin billah, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun anda berada, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesenangan-kesenangan dunia kepada kita, akan tetapi kesenangan tersebut menghalang-halangi kita, menjadi penghalang kita daripada taufik dan hidayahnya. Bisa pula dia menghalang-halangi daripada kesenangan dunia, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya. Ada orang yang selalu dituruti karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana lain, sehingga orang tadi itu selalu sibuk dengan hartanya, sibuk dengan dunianya, dia tidak menyibukkan diri dengan Al-Qur'annya. Ada kalanya orang yang tidak dituruti kemauannya, akan tetapi dia diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hakikatnya, walaupun secara zahir orang tersebut tidak dituruti kemauannya. Apalah arti tercukupi segala kebutuhan kita bila lentera kehidupan justru akan menjadi padam? Ibarat dirimu yang diundang dalam satu makanan di tempat yang tidak ada cahaya lampu sedikit pun, yang di situ tersedia banyak makanan dan minuman, tapi engkau tidak bisa mengambil makanan tersebut, tidak bisa meminum minuman tersebut karena di situ tidak ada penerang. Sama halnya dengan orang yang melimpah ruah harta bendanya, namun di dalam hatinya tidak ada taufik hidayah daripada Allah. Bagaimana Qarun dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Qarun tadi itu tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh ulama, al-man'u haqiqatul i'ta'. Pencegahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hakikatnya adalah pemberian darinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi sesuatu tersebut
Dan kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Ketika kita dibukakan pintu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengapa kita tidak diberi? Mengapa kita ditolak permintaan kita? Andai kata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang penolakan tersebut, maka hal itu adalah merupakan bentuk pemberian yang sejatinya akan menyelamatkan diri kita, sehingga kita terselamatkan daripada sifat kesombongan, sifat kekikiran. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menuruti semua apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum di sini bukan berarti semua permintaan akan diwujudkan dengan sesuatu benda yang kita minta. Mungkin diselamatkan dirinya dari kecelakaan, atau keluarganya yang diselamatkan dengan doa tersebut. Walaupun tidak dituruti apa yang ia minta, akan tetapi yang lainnya dengan cara yang lain Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Dia diberikan kekayaan tapi orangnya tidak mempunyai kesehatan. Apa arti dari kendaraan yang mewah kalau kita keadaan sakit? Diberikan jabatan yang tinggi tapi keluarganya berantakan, keluarganya terbengkalai, ibadahnya tidak teratur. Apalah arti sebuah jabatan, kekayaan, manakala semua itu akan melupakan kita, melalaikan kita dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Oleh karenanya itu, para ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, janji Allah pasti akan terpenuhi. Astajib lakum, akan tetapi tidak semua permintaan tersebut akan dipenuhi dengan apa yang kita minta, akan tetapi dengan rencana lain Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita. Selama kita bisa berdoa, selama kita bisa meminta, maka berarti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu yang terbaik, maka lisan kita tidak akan mudah untuk berdoa, bermunajat, meminta kepadanya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mau meminta kepada Allah, padahal dia mampu, dia bisa meminta. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberinya. Ad-du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya doa adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Otak daripada ibadah adalah ad-du'a. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah pedang bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita tidak merasa terhimpit di saat kita terjepit keadaan ekonomi yang seperti ini. Jangan berputus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang tua yang sayang kepada anak tidak akan pernah mungkin rela menyia-nyiakan anaknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedermawanan, yang mempunyai sifat kelembutan. Hanya saja kita yang tidak kenal kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mengenali sedikit daripada sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan motivasi kepada kita, sehingga kita diperkenankan lisan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepadanya, berdoalah kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan mendengarkan doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Hanya saja waktu yang tertunda, kapan dan di mana, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Tugas kita ikhtiar, meminta, berusaha, berdoa dan memohon. Amal baqi 'ala Allah. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa doa itu adalah anugerah yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala.
itu lebih besar daripada pemberiannya. Apa itu? Kita ditakdirkan bisa memohon, meminta, berdoa kepada Allah, itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini astajib lakum, kalau kita diartikan, kalau kita mengartikan niscaya Allah akan mengijabahi, karena di sini tidak ada lam lil qasam. Tidak ada lafaz la astajib, tapi astajib berarti Allah menyediakan ijabahnya, akan tetapi dengan cara, dengan bentuk yang lain, bukan harus dituruti segala kemauan dan permintaan kita. Sebagaimana orang tua, manakala orang tua tersebut mengikuti kemauan daripada semua anak, dia meminta sesuatu, semua dituruti, itu berarti orang tua bukan berarti sayang kepada anak, justru akan menjerumuskan anak, karena mereka orang tua lebih pandai, lebih pintar, lebih mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, Allah taala lebih mengetahui daripada apa yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita raih dan apa yang kita punya ini dijadikan sesuatu yang barakah, yang menjadi jembatan kita, wasilah kita, yang menjadi lantaran kita supaya kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.